perjalanan yang cukup panjang. 100 tahun kita sudah melampaui batasan. Ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Sayyidul Bashar, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah, Allah akan mengutus kepada satu umat ini, kita ini, ala ra'si kulli mi'ah sanatin, seorang pemimpin setiap 100 tahun, mayyujaddidu laha dinaha, orang itu yang ditugasi untuk melakukan pembaruan dalam agama umat itu. Patut rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa perjalanan Nahdlatul Ulama sudah genap 100 tahun lamanya. Berarti Allah ridho dengan Nahdlatul Ulama. 100 tahun perjalanan Nahdlatul Ulama itu dilampaui dengan banyak rintangan yang luar biasa, tetapi NU hari ini bukan tambah kecil dan tambah bubar. 100 tahun Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama menjadi satu organisasi terbesar dalam peradaban dunia hari ini. Sebuah kisah perjalanan yang cukup luar biasa dan unik, karena Nahdlatul Ulama tidak didirikan oleh orang-orang yang memiliki titel yang sangat panjang sekali, tetapi saya yakin Nahdlatul Ulama didirikan oleh orang-orang yang penuh dengan keikhlasan dalam rangka membangun peradaban umat, dalam rangka menciptakan stabilitas kemanusiaan, untuk membangun kembali peradaban seperti yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali 100 tahun ada mujaddid baru yang akan mengeluarkan sebuah pemikiran terkini. Agama tidak berhenti pada zaman Rasulullah. Rasulullah wafat, secara syariat sudah berhenti. Rasulullah wafat, secara akidah sudah berhenti. Tetapi Rasulullah wafat secara muamalah tidak akan berhenti ila yaumil qiyamah, sampai pada akhir dan penghujung bumi ini. Tidak akan pernah berhenti. Maka kemudian dibutuhkan mujaddid, dibutuhkan pembaharu, pemikir-pemikir Islam yang akan diutus oleh Allah untuk melakukan sebuah dinamisasi dan inovasi, kreativitas yang harus juga berdasar atas kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam Islam. NU sangat luar biasa sekali. Kita tahu bahwa belakangan ini ada beberapa pihak yang coba mendiskreditkan Nahdlatul Ulama dengan berbagai macam sikap yang sangat toleran, sikap yang tasamuh, sikap yang toleransi kadang dianggap berlebihan, kadang dianggap NU itu penakut. Sebetulnya tidak sama sekali. NU bukan organisasi penakut. NU organisasi pemberani, tetapi keberanian yang ditempatkan pada porsi yang disesuaikan dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah yang sudah disepakati bersama. Pembaharuan dalam pola pikir bernegara, pembaharuan dalam pola berpikir berpolitik, pembaharuan dalam berpikir bersosial, berekonomi, itu juga kita harus berpikir bahwa itu adalah wilayah-wilayah muamalah yang bisa dibicarakan, yang bisa dikreativitaskan. Hidup berbangsa dan bernegara, Rasulullah tidak pernah menetapkan sistem ketatanegaraan. Maka sistem ketatanegaraan itu bukan wilayah akidah, sistem ketatanegaraan itu bukan wilayah syariat, tetapi sistem politik dan ketatanegaraan itu adalah wilayah muamalah. Kadang kita tidak memahami itu, kita membaca cuma sebentar. Kita tidak paham dengan itu, bahwa wilayah kenegaraan adalah sistem muamalah, wilayah perpolitikan adalah wilayah muamalah. Yang orang boleh saja berpolitik dengan politik apapun, maka itu tidak ada kaitannya dengan muslimkah dia atau kafirkah dia. Maka kemudian dianggap orang yang tidak berpolitik, partainya bukan Islam, maka kemudian dia dianggap kafir.
Karena yang partainya Islam malah kemudian dianggap sebagai Muslim. Ini pemikiran yang sangat konyol, dan ini pemikiran yang sangat keliru. Partai politik tidak pernah menjamin tingkat keislaman orang. Bernegara dimanapun Anda tinggal, negara tidak pernah menjamin keislaman seseorang. Anda tinggal di tengah-tengah negara kafir, tetapi keyakinanmu, akidahmu benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholatmu benar, sekalipun Anda tinggal di negara kafir, Anda Islam yang baik dan yang benar. Anda tidak bisa negara menentukan muslim atau tidakkah seseorang. Partai politik tidak bisa menentukan muslim atau tidakkah seseorang. Wilayah-wilayah muamalah ini dikaji di dalam prospek hukum Islam, dan NU konsen untuk itu. Dalam peradaban menjemput peradaban kedua, NU menjamin stabilitas keamanan dunia, ikut dalam berkompetisi untuk terlibat langsung berkontribusi dalam rangka menjalankan ketertiban dunia. Ini tugas umat Islam sebagai umat yang rahmatan lil alamin, sebagai umat yang diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan kedamaian antar sesama umat manusia, ukhuwah insaniyah, ukhuwah bainal muslimin, ukhuwah wataniyah, ukhuwah nahdiyah, dan seterusnya. Kita sebagai muslim tidak ada halangan bergaul dengan orang non muslim, tidak menjadikan kita kafir, tidak bisa menjadikan kita kafir. Yang bisa menjadikan kita kafir adalah diri kita sendiri. Karena Islam, akidah, syariat adalah kualitatif individual, prioritas dipertanggungjawabkan pribadi-pribadi manusia, bukan pertanggungjawaban kolektif dari setiap kelompok. Ini penting sekali, harus kita canangkan itu. Kita bergaul dengan non-muslim bukan menjadi salah satu kita syarat menjadi kafir. Tidak, karena itu wilayah muamalah. Jangan wilayah muamalah Anda tarik dalam akidah, Anda tarik dalam syariat. Syariat dan akidah sudah selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai. Rukun iman 6 selesai. Itu secara akidah. Secara syariat, sholat 5 waktu selesai. Puasa di bulan Ramadan selesai. Haji di Baitullah Mekah selesai. Kalau Anda bilang haji harus ke Cina, Anda haji harus ke Korea, kafir Anda. Tidak bisa. Kalau rukun 6 ada 8, kafir Anda. Tapi selama orang masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih meyakini rukun iman 6, masih meyakini syariat sholat 5 waktu, masih meyakini sholat subuh 2 rakaat, sekalipun secara bernegara kita tinggal di tengah-tengah negara kafir, apalagi Indonesia. Indonesia adalah negara yang sudah sangat muslim, bahkan seluruh istilah-istilah dalam bernegara dan berbangsa itu sudah istilah-istilah muslim, istilah Quran. Permusyawaratan, perwakilan, majelis, rakyah, apalagi. Ini negara yang sangat islami, maka tidak ada alasan bagi Nahdlatul Ulama untuk tidak mempertahankan Indonesia harga mati untuk NU. Tidak ada kata lain. Kami bersama dengan seluruh para santri-santri akan terus berjuang dalam bidang pendidikan, dalam bidang akidah, dan dalam bidang keyakinan bahwa NKRI adalah harga mati untuk Nahdlatul Ulama. Pemikiran yang berkembang hari ini dengan banyak mencoba untuk mendisiplinkan Nahdlatul Ulama, pada prinsipnya mereka sudah ketinggalan zaman. Mereka hidup di 300 tahun yang silam, apalagi tentang khutbah tentang khilafah. Khilafah yang paling sukses ada khilafah Utsmaniyah, Turki Ottoman, yang berkuasa sekitar 625 tahun. Tetapi ingat, Turki Ottoman berkuasa 625 tahun, setiap hari tidak pernah berhenti tanpa perang. Kita tidak mungkin hidup berperangan setiap hari, karena kita tidak pernah diajarkan untuk menghalalkan semua darah.
Rasulullah menyampaikan dalam haji wadahnya, ayyuhan nas, inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa iradakum haram ka hurmati yaumikum hadza wa baladikum hadza wa syahrikum. Wahai seluruh umat manusia, bahwa darah manusia itu suci. Orang tidak boleh membunuh orang tanpa alasan, apapun ceritanya. Orang tidak boleh membunuh tanpa alasan hukum yang jelas. Inna dima'akum haram wa amwalakum haram, dan harta manusia itu suci. Orang tidak boleh mengganggu dan merusak harta orang lain. Orang tidak boleh mencuri harta sekalipun dia kafir. Orang tidak boleh merusak kekayaan orang lain sekalipun dia tidak muslim. Tidak. Wa iradakum haram, dan harga diri manusia itu suci. Orang tidak boleh menjatuhkan harga diri manusia yang lain. Orang tidak boleh memfitnah, orang tidak boleh sekalipun bukan muslim. Rasulullah menyampaikan kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari ini, bulan haji itu. Wa baladikum hadza, dan sucinya bumi Mekah ini. Rasul menyampaikan bahwa kita sebagai umatnya harus menjaga stabilitas keamanan. Dan saya yakin dalam rangka menjemput abad kedua, Nahdlatul Ulama betul-betul akan menjadi sebuah motor penggerak stabilitas peradaban dunia ke depan. Nahdlatul Ulama akan menjadi sebuah motor penggerak peradaban dunia di abad kedua. 100 tahun yang akan datang kita akan upacara lagi. Entah masih ada apa enggak ini. Kita sudah mati mungkin ya. Sudah mati. Tapi saya boleh mati. Kalian juga boleh mati. Siapa yang mau melarang mati? Tetapi 100 abad yang akan datang tetap akan ada upacara di bumi Indonesia ini untuk memperingati abad ketiga Nahdlatul Ulama. Kita tidak akan pernah berhenti. Santri tidak akan pernah lelah untuk itu. Kiainya boleh ke sana, akan melihat dari alam barzakh sana. Santri-santrinya akan tetap mengibarkan bendera dan akan tetap menggaungkan mars-mars Nahdlatul Ulama sampai akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, patut rasanya kepada seluruh para santri-santri yang ada, bahwa kita berada dalam satu organisasi yang sangat besar, Salahul A'dham. Organisasi yang dulu Rasulullah pernah menyampaikan, kalau di akhir zaman nanti ada organisasi yang paling besar di dunia ini, dan Anda ikut bersamanya, selamat kalian. Kalau NU mau kudeta, Indonesia sudah selesai, Mas. Sudah selesai. Kalau NU radikal, Indonesia sudah wassalam. Tetapi kita tahu bahwa kita membangun Indonesia adalah membangun bersama-sama. Kita boleh hidup, semua makhluk Allah boleh hidup di bumi Indonesia. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan di tengah-tengah bangsa yang hebat ini. Aturan-aturan Pancasila, saya mau tanya, apakah ada butir-butir Pancasila yang tidak sesuai dengan Islam? Tidak. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallah. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa bertentangan dengan Islam? Persatuan, permusyawaratan, semua berkesesuaian dengan Islam. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa Indonesia adalah negara yang sangat Islami. Hari ini ada 300 lebih, hampir 500 para guru besar, masyayikh dari seluruh dunia, dari Al-Azhar datang, Amerika datang, Australia, seluruh ulama-ulama satu dunia menghadiri acara satu abad Nahdlatul Ulama. Semua para guru besar mengakui kiprah Nahdlatul Ulama yang sampai dengan hari ini menjadi motor penggerak stabilitas kemanusiaan yang tinggi. Kita antar sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Walaqad karramna bani Adam. Allah sendiri memuliakan manusia. Manusia itu ciptaan Allah. Urusan dia kafir, urusan nanti.
bahwa besok ada hisab, besok ada mizan, besok ada sorga, besok ada neraka. Selesai. Tetapi kalian berdagang, daganglah bersama-sama. Kalian mau bangun jalan, bangunlah jalan bersama-sama. Tidak usah Anda berpikir bahwa saya muslim, jalannya saya bangun muslim semua. Ya enak mereka lewat tapi nggak ikutan. Bangun jembatan bersama-sama, bangun jalan bersama-sama, berekonomi bersama-sama. Sholat Jumat nggak boleh. Ini. Jadi marilah kita cerdaskan pemikiran-pemikiran kita. Belajar kembali, ngaji kembali. Kaidah-kaidah itu akan selalu berkembang. Maka dari ini, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengucapkan kepada seluruh NU sedunia, selamat hari besar NU 1 abad, dan NU siap untuk menjemput abad kedua. Kita akan terus berinovasi. Babu Salam terus bergerak. Kita tidak pernah diam. Hari ini kita tahu di sebelah kiri saya itu ada tanah seluas 1,5 hektar. Lihat, ada bangunan yang dalam waktu dekat sudah mulai di lantai 2 kan. Bangunan itu panjangnya 120 meter. Mau di lantai 2. Rancangan Pondok Putra di sana. Kita akan siapkan dana kurang lebih sekitar 20 miliar. Siapa bilang NU melarang? Kita akan tetap berkiprah, kita akan tetap berinovasi. Dan kita tidak pernah merasa besar, kita tidak pernah merasa sukses. Suksesnya warga NU nanti kalau kita sudah mati dan kita tetap diakui oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai santrinya, baru Anda ber-NU dan sukses. Ini penting. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta upacara, dan mudah-mudahan kita akan membangkitkan kembali semangat ber-NU. Mari kita semangat ber-NU. Organisasimu benar, insya Allah Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain akan mempertanggungjawabkannya nanti. Semua ber-NU. Kakek saya alumni Mekah, 12 tahun di Mekah, kemudian melanjutkan pendidikan di Irak 2 tahun, pulang ber-NU. Kalau hari ini ada orang yang sekolah kuliahnya nggak tamat terus kemudian menjelekkan NU, itu bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka goblok. Sekolah aja nggak beres. Semua ber-NU, semua beralumni dari sana. Saya punya keluarga banyak, ponakan-ponakan, paman, sampai ada Buya Sakur. Buya Sakur itu kalau manggil saya tuh kakang atau paman. Buya Sakur Yasin itu alumni Tunisia, 17 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Tunisia, kemudian gelar doktor dan profesornya di Inggris karena beasiswa. Pulang di Indonesia ber-NU. Dekar-dekar, terus jelas-jelasan NU itu bukan karena hebat, karena goblok. Mari kita sama-sama di hari yang baik ini, kita tundukkan kepala, kita pikirkan diri kita bahwa ke depan kita harus lebih mempersiapkan diri kita dari segi intelektual, dari sisi pendidikan. Mari kita berkompetisi untuk menjadi NU terbaik, santri-santri Mbah Hasyim terbaik di Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.